Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Muhammad Azari dengan NIM 23111 02444050 dari Program Studi Teknik Geologi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur akan mempresentasikan mengenai geologi Pulau Halmahera. Nah, dalam presentasi kali ini, saya akan membahas 3 pokok utama di dalam geologi Pulau Halmahera, yaitu kondisi umum geologi, sejarah geologi, serta potensi geologi Pulau Halmahera tersebut. Lalu pembahasan dalam presentasi ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah kondisi umum geologi yang meliputi kerangka tektonik, fisiografi regional, struktur geologi, dan stratigrafi regional. Yang kedua adalah sejarah geologi yang menjelaskan proses terbentuknya Pulau Halmahera ini. Yang ketiga adalah potensi geologi yang mencakup potensi positif maupun potensi negatif dalam kebencanaan alam yang bersangkutan dengan kegeologian. Pada bagian kondisi umum geologi terdapat 4 aspek utama yang perlu kita pahami, yaitu kerangka tektonik, fisiografi regional, struktur regional, dan stratigrafi regional. Keempat aspek ini itu saling berkaitan dalam menjelaskan bagaimana sih Pulau Halmahera ini terbentuk dan berkembang hingga saat ini. Lalu pada gambar ini atau di bagian ini tektonik Halmahera. Nah, gambar ini ditunjukkan tatanan tektonik Pulau Halmahera dan wilayah sekitarnya di gambar nomor 1. Nah, jika kita perhatikan, Halmahera itu berada pada salah satu zona tektonik yang paling kompleks di dunia. Nah, kompleksitas ini juga itu terjadi karena wilayah Halmahera merupakan daerah pertemuan beberapa lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia di bagian barat, lempeng Indo sampai Australia di bagian selatan, lempeng Pasifik di bagian timur, dan lempeng Laut Filipina di bagian utara. Lalu interaksi antar lempeng tersebut menyebabkan proses subduksi atau penunjaman lempeng samudera ke bawah lempeng lainnya. Nah, pada Laut Maluku ini terjadi fenomena yang dikenal sebagai double subduction atau subduksi ganda, yaitu kerak samudera Laut Maluku itu menunjam ke arah barat yang di bawah busur Sangihe, lalu ke arah timur di bawah busur Halmahera. Nah, kondisi ini menyebabkan terbentuknya busur gunung api aktif, aktivitas gempa bumi yang tinggi, serta berbagai struktur geologi lainnya yang kompleks. Nah, kita masuk ke gambar kedua, keadaan tektonik Laut Maluku dan sekitarnya menurut HAL tahun 2000. Nah, dari gambar kedua ini terlihat bahwa Laut Maluku itu berperan sebagai daerah tumbukan antara 2 busur kepulauan. Nah, proses tumbukan tersebut itu berlangsung sejak jutaan tahun lalu dan menjadi salah satu faktor utama pembentukan Pulau Halmahera yang kita kenal saat ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa bentuk Pulau Halmahera saat ini itu merupakan hasil dari interaksi tektonik yang sangat aktif dan berlangsung dalam waktu geologi yang sangat panjang. Lalu masuk ke bagian fisiografi regional Halmahera. Slide ini menunjukkan fisiografi regional Pulau Halmahera. Nah, fisiografi itu apa sih? Fisiografi adalah pembagian wilayah berdasarkan bentuk muka bumi dan karakter geologinya. Nah, pada gambar terlihat bahwa Halmahera dibagi menjadi 3 mendala utama. Yang pertama ada mendala Halmahera Timur, lalu yang kedua mendala Halmahera Barat, dan yang ketiga mendala busur kepulauan Gunung Api Kuarter. Nah, untuk yang pertama yaitu mendala Halmahera Timur, daerah ini umumnya tersusun oleh batuan yang lebih tua dan banyak mengandung batuan ultramafic serta oviolit. Nah, batuan ultramafic ini sangat penting karena menjadi faktor pembentukannya batuan induk seperti endapan nikel laterit yang saat ini banyak ditambang di Halmahera. Lalu yang kedua adalah mendala Halmahera Barat. Nah, wilayah ini lebih banyak tersusun oleh batuan vulkanik dan batuan sedimen yang terbentuk
akibat aktivitas gunung api dan proses pengendapan. Yang ketiga, mendala busur kepulauan gunung api kuarter. Kalau daerah ini itu merupakan jalur gunung api yang relatif muda dan masih aktif hingga sekarang. Jadi aktivitas vulkanik pada daerah ini itu menghasilkan berbagai produk letusan seperti lava, breksi vulkanik, dan abu vulkanik. Nah, untuk pembagian fisiografi ini itu menunjukkan bahwa setiap bagian Pulau Halmahera memiliki sejarah geologi dan karakter batuan yang berbeda-beda. Masuk bagian struktur regional Halmahera. Pada slide ini ditampilkan peta geologi regional Halmahera menurut Hall dan Nichols tahun 1990, yang dimana memperlihatkan berbagai struktur geologi yang berkembang akibat aktivitas tektonik tersebut. Untuk struktur pertama adalah anticline, yang mana yang kedua adalah lipatan syncline, yang ketiga sesar normal, yang keempat sesar naik. Nah, keberadaan berbagai struktur tersebut itu menunjukkan bahwa Pulau Halmahera telah mengalami deformasi yang sangat intens akibat pergerakan lempeng tektonik. Lalu struktur-struktur ini juga itu berperan penting dalam mengontrol pembentukan mineralisasi, pola aliran sungai, hingga potensi bencana geologi seperti gempa bumi. Masuk ke slide 7. Pada slide ini ditampilkan kolom stratigrafi regional Halmahera. Stratigrafi, apa sih itu stratigrafi? Stratigrafi itu merupakan, kalau secara umum, stratigrafi merupakan ilmu yang mempelajari urutan lapisan batuan berdasarkan umur dan proses pembentukannya. Nah, jika kita membaca kolom stratigrafi dari bawah ke atas, nah maka kita dapat melihat sejarah geologi Halmahera, yang dimana bagian ketika kita membaca dari bawah, maka batuan tersebut adalah batuan yang paling tua, hingga yang paling muda itu di bagian yang paling atas. Lalu lapisan tertua umumnya itu tersusun oleh batuan dasar dan batuan samudera yang terbentuk pada lingkungan laut dalam. Di atasnya terdapat berbagai batuan sedimen yang menunjukkan adanya proses pengendapan di lingkungan laut maupun darat. Kemudian muncul batuan vulkanik yang menunjukkan bahwa aktivitas gunung api mulai berkembang di wilayah ini. Pada bagian paling muda juga ditemukan endapan kuarter, yang merupakan hasil proses geologi yang masih berlangsung hingga saat ini. Lalu melalui stratigrafi ini mungkin kita dapat mengetahui perubahan lingkungan geologi Halmahera dari waktu ke waktu ya, mulai dari lingkungan samuderanya, proses pengangkatan akibat tektoniknya, hingga pembentukan busur gunung api. Masuk ke bagian sejarah geologi. Nah, inilah gambar sejarah geologi Pulau Halmahera, yang dimana menjelaskan bagaimana Pulau Halmahera terbentuk dari masa ke masa. Pada tahap awal mungkin wilayah Halmahera ini masih berupa bagian dari kerak samudera ya, yang berada di sekitar Laut Maluku dan Samudra Pasifik. Selanjutnya terjadilah proses subduksi akibat pergerakan lempeng tektonik ini. Nah, proses ini itu menghasilkan aktivitas magmatisme dan pembentukan busur kepulauan vulkanik. Lalu seiring berjalannya waktu, busur kepulauan tersebut mengalami tumbukan dengan fragmen-fragmen kerak benua maupun kerak samudera lainnya. Nah, tumbukan tersebut itu menyebabkan sehingga pengangkatan batuan, pembentukan bangunan, lipatan, dan sesar. Yang dimana aktivitas vulkanisme kemudian terus berlangsung dan menghasilkan berbagai gunung api yang menjadi ciri khas Pulau Halmahera saat ini. Pada akhirnya terbentuklah konfigurasi Pulau Halmahera modern yang terdiri atas batuan vulkanik, sedimen, dan ultramafic dengan kondisi tektonik yang masih aktif sampai sekarang. Oleh karena itu, kenapa sejarah geologi Halmahera dapat dikatakan sebagai hasil kombinasi antara proses subduksi, tumbukan lempeng, deformasi tektonik, dan aktivitas vulkanisme yang berlangsung selama jutaan tahun. Lalu masuk ke bagian 3, yaitu potensi geologi, yang dimana berisi potensi positif dan potensi negatifnya, itu kebencanaan alam yang berhubungan dengan kegeologian.
Nah, potensi positif tersebut yang pertama memiliki sumber daya mineral yang melimpah, terutama nikel yang terbentuk akibat proses geologi dan pelapukan batuan ultramafic atau batuan induknya. Lalu yang kedua, potensi energi panas bumi karena masih aktifnya aktivitas vulkanisme. Lalu yang ketiga, tanah vulkanik yang relatif subur untuk kegiatan pertanian. Dan juga memiliki potensi wisata geologi seperti gunung api, pantai, hingga bentang alam hasil aktivitas tektonik. Lalu ada potensi negatif atau kebencanaan alam. Yang pertama ada rawan gempa bumi akibat aktivitas sesar dan pergerakan lempeng tektonik. Dan juga berpotensi mengalami letusan gunung api karena berada pada jalur busur vulkanik aktif. Lalu memiliki resiko tanah longsor pada daerah dengan lereng yang sangat curam atau curam. Lalu berpotensi juga tsunami yang dipicu oleh gempa tektonik di wilayah sekitar Halmahera. Masuk ke bagian kesimpulan, yang pertama Pulau Halmahera terbentuk akibat interaksi dan tumbukan beberapa lempeng tektonik yang menghasilkan kondisi geologi yang kompleks. Dua, kondisi geologi Halmahera terdiri atas kerangka tektonik, fisiografi regional, struktur geologi, dan stratigrafi yang menunjukkan sejarah perkembangan geologi yang panjang. Nah, aktivitas tektonik dan vulkanisme ini itu membentuk berbagai struktur geologi seperti lipatan antiklin, lipatan sinklin, sesar normal, dan sesar naik. Halmahera memiliki potensi sumber daya geologi yang besar, terutama mineral nikel, energi panas bumi, lahan pertanian yang subur, serta potensi wisata geologinya. Nah, di sisi lain, kondisi geologi aktif menyebabkan wilayah Halmahera rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung api, longsor, dan tsunami. 6. Pemahaman mengenai sejarah dan kondisi geologi Halmahera penting untuk mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara optimal serta upaya mitigasi bencana geologi. Lalu masuk, ini adalah daftar pustaka yang dimana sumber data yang saya ambil untuk mengisi atau menjelaskan terkait geologi Pulau Halmahera ini. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai geologi Pulau Halmahera. Saya akhiri, jikalau ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.